Oke, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan gamenya. Nah, di sini proses pembuatan gamenya menggunakan aplikasi Construct 2. Selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi Construct 2-nya. Nah, jadi di sini untuk pada pembuatan gamenya yaitu terdapat 4 layout, yaitu layout main, layout opening, layout game over, dan help layout, dan juga beberapa terdapat 4 event sheet, yaitu event sheet game over, event sheet help, event sheet main, dan event sheet opening. Dan di sini saya menggunakan beberapa objek type, yaitu ada audio, ada objek back, bayangan 2, bayangan 3, sampai ke virus 2 dan virus 22. Selanjutnya di sini terdapat beberapa sound yang saya gunakan untuk keperluan dalam game ini. Nah, di sini yang pertama di ini adalah layout opening, dimana pada layout opening ini tadi terdapat nama gamenya yaitu Corona Slash, lalu backgroundnya, lalu di sini ada button, object type berupa button, terdapat itu adalah button play dan button help. Lanjut kita ke event sheet opening. Nah, pada event sheet opening di sini yaitu di sini adalah event penggunaan mouse, dimana di sini saya menggunakan perintah cursor is over, dimana nantinya apabila kursor mouse ini mengarah ke buttonnya, itu objek button, nanti objek buttonnya akan melakukan set size. Nah, di sini yang pertama ini adalah membesar dari ukuran normalnya. Nah, di sini selanjutnya masih sama dengan yang di atas. Jadi di sini mouse melakukan cursor is over ke play button. Jadi apabila kursor mouse diarahkan ke play button, maka di sini play button akan melakukan set size. Begitu juga saya terapkan pada help button. Jadi apabila kursor diarahkan ke help button, maka akan melakukan set size. Selanjutnya di sini apabila event mouse-nya ini melakukan klik kiri pada play button, nah maka nanti di sini terdapat audio yang memainkan sound button klik 1, dan juga sistem akan masuk ke layout main. Selanjutnya ada event sama seperti pada event nomor 5, dimana di sini apabila saya menekan klik kiri mouse pada help button, maka actionnya yaitu audio akan melakukan play sound button klik 1, dan juga action system akan masuk ke help layout. Selanjutnya di sini kita masuk ke layout main. Nah, pada layout main ini terdapat beberapa objek, yaitu diantaranya score, timer. Ini objek virus 1, virus step 1, virus step 2. Di sini objek cipratan 2, ini cipratan. Lalu di sini ada percikan, di sini ada bayangan, dan ada objek boom. Nah, ini objek-objek ini diletakkan di luar dari player yang telah dibuat. Hal ini bertujuan nantinya seolah-olah objek-objek ini bermunculan dari luar. Selanjutnya kita masuk ke event sheet main. Pada event sheet main di sini terdapat 4 global numbernya, global variable maksud saya, yaitu dengan tipe number yaitu timer dengan nilai inisiasi awalnya 60, terdapat score, last y dan last x. Lalu di sini terdapat objek type touch ya. Jadi di sini nanti untuk mengarahkan
kursor pada layout main. Nah, di sini terdapat action digunakan action percikan. Jadi di sini seolah-olah apabila mouse digerakkan terdapat efek berwarna gitu. Lalu di sini pada event nomor 3 yaitu sistem, setiap satu second atau 1 detik, maka actionnya itu objek tag bayangan akan melakukan spawn virus 1 ke layar 0. Jadi objek bayangan ini akan menambahkan virus 1 ke layar. Begitupun objek bayangan ini akan menambahkan virus 2 ke layar. Selanjutnya di sini terdapat action virus 1 akan set Barrett Angel of Motion to random. Maksudnya di sini nanti untuk kemunculan virus satunya ini yaitu secara random dari range 230 sampai 300. Begitupun dengan virus 2-nya akan muncul secara random dari range 220 sampai 310. Selanjutnya ke event nomor 4, dimana di sini percikan on collision with objective virus 1. Jadi apabila percikan ini bersentuhan dengan objective virus 1, maka di sini actionnya yang pertama audio akan melakukan play sound slash. Lalu di sini objective virus 1 akan destroy atau hilang atau hancur. Lalu di sini object type virus 1 akan melakukan spawn object type cipratan 2 atau memunculkan object type cipratan 2 ke layar. Lalu di sini actionnya lagi object type cipratan 2 akan melakukan set animation frame secara random di layar selama 4 detik. Selanjutnya di sini actionnya terdapat sistem menambahkan 1 skor. Jadi apabila percikan ini mengenai objek type virus 1, maka nanti sistem akan menambahkan 1 skor. Dan juga di sini terdapat action audio melakukan play sound square namanya. Lanjut ke event nomor 5. Event nomor 5 ini sama dengan event nomor 4, hanya di sini perbedaannya on collision-nya with virus 2 atau objective virus 2. Selanjutnya ke event nomor 6. Di sini event nomor 6. Jadi di sini berfungsi untuk menambahkan skor ke layar. Lanjut ke event nomor 7. Jadi pada event nomor 7 yaitu ketika sistem di start of layout, apabila layoutnya ini di start, maka objek actionnya object type timer yaitu akan melakukan set text to timer. Lanjut actionnya akan melakukan reset global variable to default. Pada event ke-8, di sini setiap sistemnya setiap 1 detik sistem berjalan, setiap 1 detik sistem akan melakukan action yang pertama yaitu subtract 1 from timer. Dan yang kedua, timer akan melakukan set text to timer. Yang ke-9 yaitu di sini kita melakukan pengecekan pada sistem. Apabila timernya lebih kecil atau sama dengan 0, maka actionnya akan di sini actionnya sistem akan menampilkan layout game over, dan action audio akan melakukan play sound game over 13. Lanjut ke event ke-10. Di sini setiap 3 second sistem akan melakukan aksi yang pertama. Di sini objek type bayangan 2 akan melakukan spawn bom ke layar, mana di sini nanti akan menambahkan objek bom ke layar.
Lalu action yang kedua di sini objek bom akan muncul ke layar itu secara random dari range 210 sampai 300. Lalu di sini pada event ke-11 setiap 15 second maka actionnya itu ya objek type bayangan 3 di sini akan melakukan spawn bom juga, dan sini spawn dan objek bomnya ini juga akan muncul secara random di range 250 sampai 300. Event ke-12 di sini setiap 7 second maka bayangan 2 akan melakukan penambahan virus 1 ke layer, lalu bayangan 3 akan melakukan spawn virus 2 ke layer, dimana virus 1 dan virus 2 ini akan muncul secara random di layer dari range yang telah ditentukan. Untuk event yang terakhir pada event set main yaitu apabila percikan bersentuhan dengan objek bom, maka di sini actionnya bomnya akan destroy atau hancur. Objek bomnya itu akan hancur. Lalu sistem akan lanjut ke layout game over. Lalu di sini audio akan melakukan play sound game over 13. Oke, mungkin sekian untuk event set mainnya. Kita lanjut ke layout game over. Jadi pada layout game over di sini terdapat tulisan game over dan dua objek type button, yaitu button play again dan button main menu. Kita lihat event set game overnya. Jadi di sini pada event set game over yaitu digunakan event untuk buttonnya. Jadi di sini apabila mouse cursor mode is over atau bersentuhan dengan button play again, maka nanti di sini akan melakukan set size. Di sini apakah membesar dari ukuran normalnya ataupun mengecil. Di sini dilakukan pada dua button, yaitu button play again dan button main menu. Lanjut di sini pada event yang kelima itu apabila menekan klik kiri mouse pada play again button, maka actionnya itu audio akan melakukan play button klik 1 atau sound button klik 1. Lalu sistem akan masuk ke layout main. Begitupun apabila melakukan klik kiri pada main menu button, maka di sini audio akan melakukan play sound button klik 1 dan sistem akan masuk ke layout opening lagi. Selanjutnya di sini menu help. Tadi pada menu help di sini mengenai penjelasan mengenai objek. Lanjut kita masuk ke event sheet help-nya. Pada event sheet help-nya di sini yaitu terdapat cuma satu event, di mana apabila kita melakukan klik kiri pada objek back, maka actionnya adalah audio akan melakukan play sound button klik 1. Lalu sistem akan masuk ke layout opening. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai proses pembuatan game Corona Slash ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih.